Hai, kali ini 480p akan ngebahas sebuah film yang berjudul Datang Bulan. Maksudnya Moonfall tahun 2022. Film yang mengisahkan tentang perubahan orbit bulan yang disebabkan oleh kekuatan misterius yang datang dari galaksi lain. Perubahan orbit tersebut mempengaruhi gelombang air laut dan ketinggian permukaan air, yang mengakibatkan kota-kota di pesisir tenggelam. Ngomongin soal rating, film ini mendapat rating 5,1 di IMDb. Memang bukan rating yang bagus. Ya mungkin karena aktornya kurang terkenal gitu. Ya mending kita langsung bahas aja filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan tokoh utama kita yang bernama Brian dan kedua orang temannya yang bernama Fowler dan Marcus. Mereka sedang menjalankan sebuah misi untuk memperbaiki satelit. Tapi tiba-tiba makhluk misterius yang entah datang dari mana menghantam mereka. Dan dalam insiden tersebut, Brian harus kehilangan teman baiknya. Beberapa bulan berlalu, di bumi Brian diadili. Semenjak itu hidupnya berubah. Brian harus berpisah dari istri dan anaknya. Lalu scene berpindah ke Universitas California. Terlihat seorang pria yang bernama Casey Houseman sedang menyusup ke ruangan profesor. Casey mencoba untuk mengakses data orbit bulan dari observasi teleskop ALMA. Berpindah ke rumah Fowler. Fowler pagi itu ditelepon oleh Space Center. Sebelum ke kantor, ia berpesan kepada Michelle untuk menjaga anaknya, Jimmy. Di kantor, Fowler mendapat berita mengejutkan tentang perubahan orbit bulan dan aktivitas aneh yang terjadi di area Mare Crisium. Sementara itu, Casey yang sudah mendapat data orbit bulan mencoba untuk melapor temuannya tersebut ke NASA. Tapi karena kurangnya relasi, Casey memutuskan untuk bertemu Brian di sebuah museum. Hari itu bertepatan dengan Hari Astronot. Brian menggelar sebuah acara di museum. Ketika Casey memberitahukan temuannya tersebut ke Brian tidak mempercayai dan malah memanggil petugas keamanan untuk mengusirnya. Malam itu di rumah, Brian ditelepon oleh mantan istrinya dan memberitahunya kalau anaknya Sonny ditangkap polisi karena aksi ugal-ugalan di jalan. Pagi harinya di pengadilan, Brian berusaha untuk membebaskan Sonny, tapi usahanya gagal karena pengacara yang disewa oleh ayah angkat Sonny yang bernama Tom mencoba untuk menyuap jaksa di persidangan. Di waktu yang sama, orang-orang di Space Center menyusun rencana untuk meneliti lebih dalam tentang lubang yang ada di bulan. Seluruh staf disuruh tutup mulut dan tidak menyebarkan informasi tersebut ke media. Tapi Casey menyebarkan informasi tersebut ke media, dan ya bisa ditebak hal tersebut menjadi viral dan sampai pihak NASA harus melakukan klarifikasi pers. Keadaan mulai kacau, terjadi kerusuhan di mana-mana. Pihak NASA mulai mengambil tindakan dengan pergi ke bulan dan melakukan penelitian lebih dekat. Brian yang ingat dengan perkataan Casey waktu itu mencoba untuk menghubungi dan bertemu dengannya. Brian yang berhasil bertemu dengan Casey kemudian meminta penjelasan tentang apa yang dikatakannya waktu itu. Casey menjelaskan kalau bulan adalah megastructure dan inti dari tenaga bulan adalah sebuah katai putih. Perubahan orbit tersebut mungkin dikarenakan terganggunya sumber tenaga bulan. Di tengah perbincangan itu, gelombang pasang menerjang daerah itu. Seluruh orang yang ada di hotel mengungsi ke lantai atas dan mencoba mencari bantuan. Sementara itu di Space Center, Fowler mendapati kalau misinya gagal karena sebuah benda misterius yang menghancurkan kapsul mereka dan 3 astronot di dalamnya. Stefan selaku direktur NASA yang melihat hal tersebut memutuskan untuk mengundurkan diri dan memberikan jabatannya ke Fowler. Ia juga memberitahu Fowler apa yang sudah disembunyikan oleh NASA selama ini. Keadaan semakin kacau, semua orang mencoba menyelamatkan dirinya masing-masing, termasuk pihak militer yang mencoba menghancurkan bulan dengan ICBM. Tapi Fowler meminta kesempatan ke mantan suaminya yang kebetulan petinggi militer bernama Doug agar mereka tidak meluncurkan nuklir ke bulan. Fowler segera menyiapkan rencananya dengan menjemput Brian dan Casey. Fowler mengajak mereka bekerja sama untuk menyelesaikan masalah ini. Brian menerima permintaan Fowler tersebut dengan syarat kalau Sonny harus dikeluarkan dari penjara. Fowler menyanggupi hal tersebut dan mereka berangkat ke Space Center. Tidak banyak waktu lagi yang tersisa. Mereka segera menyiapkan rencana peluncuran ke bulan dengan seluruh peralatan yang ada. Dan tidak lupa pihak militer juga ikut campur dengan menitipkan bom untuk menghancurkan benda misterius itu. Brian sempat menolaknya, tapi ya sudahlah. Brian mulai menjelaskan setiap detail rencana yang akan mereka lakukan.
Sementara Casey yang berada di ruang komando menjelaskan ke staf yang ada di sana bahwa bulan bukan seperti apa yang mereka bayangkan. Jadi seluruh perhitungan yang mereka lakukan tidak berlaku sekarang. Ketika memonitor kondisi pesawat, mereka mendapati laporan kalau mesin pesawat ada yang rusak dan perlu waktu cukup lama untuk memperbaikinya. Fowler sudah putus harapan karena peluncuran tidak dapat dilakukan dengan dua mesin pesawat. Dengan berat hati, Fowler memerintahkan para stafnya untuk segera evakuasi. Di tengah keputusasaan, Casey memberitahu mereka sebuah harapan. Dengan hitung-hitungan yang telah dia buat, mereka dapat melakukan peluncuran ketika orbit bulan mendekat ke arah bumi, dan gravitasi bulan akan membantu mereka untuk lepas landas. Karena seluruh kru telah dievakuasi, Fowler dan Casey terpaksa harus ikut ke misi ini, karena Brian tidak bisa mengoperasikan pesawat itu sendiri. Detik-detik peluncuran pun tiba, bulan telah memasuki orbit terdekat dengan mereka. Berkat perhitungan yang telah dilakukan Casey, mereka berhasil keluar dari atmosfer bumi, dan melakukan pengisian bahan bakar di luar angkasa. Sementara itu, Sonny, Michelle, dan Jimmy menuju tempat perlindungan di Orlando, tempat ayah Jimmy berada sekarang. Di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh sekelompok begal, dan ya karena Sonny sok keras, mobil mereka pun dijarah dan mereka harus pergi jalan kaki. Dasar emang si beban. Mereka melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki dan memutuskan untuk ke rumah Tom yang berada di pegunungan Alpen. Di bulan, Brian dan timnya gagal menghancurkan benda misterius itu. Akhirnya mereka harus menggunakan rencana kedua, yaitu dengan masuk ke dalam bulan dan mencari tahu apa yang ada di sana. Sonny yang sudah berkumpul dengan keluarganya mencoba untuk mencari tabung oksigen di pos damkar. Sekelompok begal yang merampas mobilnya beberapa waktu lalu menghampiri mereka dan meminta tabung oksigen yang mereka bawa. Tapi kali ini Sonny melawan dengan sebuah pistol di tangannya. Setelah mendapat tabung oksigen tersebut, mereka pergi dari sana. Ternyata sekelompok begal tadi tidak menyerah dan mengejar mereka. Dengan skill mengemudi yang dimiliki Sonny, akhirnya mereka berhasil meloloskan diri. Brian yang mencoba meledakkan bom itu di inti bulan, mendadak pesawatnya tidak dapat dikendalikan. Mereka dibawa ke sebuah tempat seperti hanggar pesawat alien yang berada dalam bulan. Ketika Casey dan Fowler sadar, Brian sudah tidak ada di sana. Scene lalu berpindah ke Brian yang berada di sebuah tempat berwarna putih. Di sana ia nampak sedang berbicara dengan sebuah hologram. Hologram itu memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah kecerdasan buatan jinak yang telah dibuat oleh nenek moyang manusia. Dia juga bercerita bahwa dulu nenek moyang manusia sangat pintar. Mereka membuat semua kehidupan dikendalikan oleh AI, dan pada suatu ketika AI melakukan pemberontakan dan menghancurkan peradaban tersebut. Mereka yang selamat lalu membentuk sebuah planet dengan bantuan kecerdasan buatan jinak. Tapi proyek itu belum sepenuhnya selesai. Gerombolan AI jahat menghancurkan planet-planet itu, dan hanya bulanlah yang selamat. Semenjak itu, nenek moyang manusia menciptakan kehidupan di bumi. Setelah mengetahui hal tersebut, AI jinak memberitahu Brian cara menghentikan AI jahat. Brian lalu memancing AI jahat keluar bulan dan akan meledakkan mereka di sana. Sementara itu di bumi, Sonny dan keluarganya mencari tempat perlindungan di sebuah terowongan. Tapi sayang mereka harus kehilangan Tom di tengah perjalanan karena tabung oksigennya habis. Di tengah perdebatan mereka tentang siapa yang tinggal dan meledakkan bomnya, Casey mengunci pintu Palka dan mengucapkan salam perpisahan ke Brian dan Fowler. Ketika AI jahat datang, hover yang sudah dinaiki Casey dilepaskan. Dengan cepat, AI jahat menelan hover itu dan beberapa saat kemudian Casey meledakkan bom dan duar. Ending yang membagongkan. Di akhir film kita diperlihatkan dengan kembalinya bulan dan kondisi bumi yang porak-poranda. Juga ada plot twist di mana Casey berada di alam lain dan berbicara dengan AI jinak. Lalu dia bilang kalau perjalanan kita baru saja dimulai. Apakah film ini akan berlanjut atau gimana? Saya juga kurang tahu. Tapi melihat dari rating film ini, kayaknya nggak bakal dilanjut. Tapi ya sudahlah, kita serahkan ke Pak Direktur. Bagaimana menurutmu dengan film ini? Menurutku film ini dari segi alur cerita agak membosankan, terutama dari permasalahan yang dialami tokoh utama dengan anaknya. Aktor dari sang anak itu sendiri juga kurang oke, dan fungsinya pada film ini juga gak begitu banyak. Dan cara mematikan karakter pada film ini agak gimana gitu. Misal waktu peluncuran roket itu, timnya kan ada yang mati gara-gara kena ombak. Menurutku lebih baik mereka selamat dan menuju ke sebuah tempat. Soalnya agak aneh gitu. Yang selamat malah Sonny dan kawan-kawan yang naik mobil. Pengembangan dari AI jinak dan seluruh nenek moyang manusia juga kurang banyak. Ya semoga ada terusan filmnya lah, biar kita diperjelas gitu nenek moyang manusia itu dulu kayak gimana.
Oke, mungkin gitu aja pendapatku, dan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Seperti biasa, bagi yang suka download atau nonton filmnya bisa lewat link di deskripsi. Dan bagi kamu yang suka dengan konten dan channel seperti ini, bisa like dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Udah selesai videonya, terima kasih.